Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Vikaris Elma Januarika, Vikaris yang melayani di Jemaat Sang Pamarto dan Palimermo. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKE diambil dari Yehezkiel pasal 29 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16 dengan perikop nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Sebelum itu mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Izinkanlah sejenak kami memberi waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hikmat dan Roh Kudus Allah ada bersama kami sehingga firman Tuhan tidak menjadi hal yang sia-sia. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, seharusnya Tuhan yang menjadi satu-satunya sandaran umatnya. Tetapi sayangnya seringkali umat Tuhan mencari Allah lain sebagai sandaran. Yehuda mempunyai sejarah kelam karena mereka mencari Allah bangsa-bangsa lain, termasuk Mesir. Perbuatan seperti ini tentunya membuat Tuhan murka dan Ia menghukum umatnya. Selain itu, Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang menjadi sandarannya. Dan dengan sikap sinis, Tuhan menggambarkan Mesir sebagai buaya besar yang berbaring di tengah sungai Nil. Dengan sombong Raja Mesir mengatakan, "Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya." Kata yang diterjemahkan sebagai buaya adalah kata tanin yang merupakan makhluk mengerikan dalam pengertian dunia kuno yang muncul di Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-21. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah, walaupun Firaun memegahkan dirinya sebagai Allah, Tuhan yang menyatakan diri sebagai lawan Mesir dengan mudah mengenakan kelikir pada rahangnya dan menangkapnya serta sekutu-sekutunya seperti seekor binatang. Alasan Tuhan sendiri melawan Mesir adalah Mesir menjadi seperti tongkat bambu, yang lebih tepatnya diterjemahkan sebagai tongkat ilalang bagi umatnya. Memang ironis, karena Yehuda memilih bersandar kepada Mesir ketimbang bersandar kepada Allah. Tindakan Yehuda bisa disebut sebagai tindakan kebodohan dan mereka harus membayar harganya. Mesir tidak luput dari hukuman Tuhan. Ia akan membuat Mesir menjadi negara lemah sehingga umat Tuhan tidak dapat bergantung lagi kepada Mesir. Bapak Ibu jemaat pendengar setia Renungan Harian Resort Pulang Pisau, kita sadari bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Ia tidak memberikan toleransi kepada siapa saja yang menjadi sandaran bagi umatnya. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk tidak bergantung kepada siapapun juga. Hanya Tuhan yang mampu menjadi tumpuan harapan dan sandaran kita. Mari kita belajar menjadi pribadi yang mengutamakan dan mengandalkan Tuhan di setiap kelemahan-kelemahan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Bagaimana kami diingatkan melalui peristiwa bangsa Yehuda dan Mesir bahwasanya Allah adalah Allah yang cemburu
yang bisa saja melakukan segala sesuatu ketika marah dan murka. Ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang tetap setia kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan bukan mengandalkan orang lain, yang berpengharapan penuh kepada Tuhan, tidak mengharapkan manusia. Kami percaya firman Tuhan hari ini tidak menjadi hal yang sia-sia, dan hari ini teristimewa Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mau menaikkan doa syafaat kami terkhusus dan teristimewa bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan GKI Sinta Garung. Allah bekerja, Allah menjadi kepala gereja bagi mereka, bagi setiap pelayan dan hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pendeta, baik itu penatua dan diakon, baik itu pengurus kategorial. Hamba percaya bahwa ketika segala sesuatunya melibatkan Tuhan, pasti akan berjalan dengan lancar. Kami juga memohon Tuhan boleh memberkati setiap program kerja jemaat GKI Sinta Garung. Biarlah mereka boleh seia sekata dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat Tuhan yang ada di sana. Berikan juga kerendahan hati bagi setiap pelayan Tuhan, kesabaran, kesehatan, kekuatan dalam karya kerja pelayanan selalu dimampukan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan. Tidak lupa juga kami mendoakan secara pribadi hidup dan kehidupan jemaat Tuhan GKI Sinta Garung. Apapun usaha pekerjaan mereka, sawah ladang ternak mereka, Tuhan boleh memberkati kehidupan rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Biarlah boleh Tuhan jaga, pelihara dan lindungi masa tumbuh kembangnya, masa-masa pendidikannya, anak mereka yang merindukan pekerjaan. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, menjaga dan memelihara mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami dengan segenap kerinduan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Doa ini kami akhir dan kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.